Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rashid dari Prodi Pendidikan S1 Teknik Bangunan atau S1 Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 15036210026. Ya, pada pertemuan kali ini tentunya di mata pelajaran strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur MPD yang kami hormati. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi ataupun mencoba memahami tentang model pembelajaran problem based learning yang nantinya bertujuan untuk memenuhi tugas pertama pada strategi dan media pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk kepada konten atau isi dari pembahasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yakni model pembelajaran problem based learning, saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada teman-teman terkait definisi dari model pembelajaran itu sendiri ya. Jadi sebenarnya untuk model pembelajaran itu sendiri dapat diketahui sebagai acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pola-pola tertentu yang sistematis, atau bisa kita katakan sebuah perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Jadi sebelumnya model pembelajaran ini sudah dibuat sedemikian rupa dan terstruktur supaya nantinya ketika pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik tentunya dapat berjalan secara efisien dan efektif, seperti itu. Jadi model pembelajaran ini memang sengaja dibuat dan perlu dibuat untuk memudahkan pendidik yang pertama, dan yang kedua juga memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Tentunya berdasarkan materi-materi yang sudah menjadi acuan dasar yang diberikan oleh pendidik itu tersebut ya, berdasarkan materi yang ada. Dan model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Jadi memang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, model pembelajaran ini memang dibuat sedemikian rupa dan terstruktur yang diterapkan pada lini-lini tertentu, seperti lingkungan pembelajaran di kelas itu kan harus dibuat sedemikian rupa ya supaya kondusif dan efektif, dan pengelolaan kelas, penguasaan kelas itu memang harus betul-betul dipahami oleh pendidik, karena nantinya audiens kita itu adalah peserta didik yang notabene-nya karakteristik mereka berbeda-beda ya, seperti itu. Setiap model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu, saya garis bawahi, membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa hanya menyelesaikan sebuah materi tanpa mempertimbangkan dalam tanda kutip pemahaman peserta didik tersebut ya. Jadi kita tidak bisa dalam artian mengeneralisir begitu saja setiap peserta didik paham, terkecuali dari peserta didik tersebut ada yang memahami konsep pembelajaran yang kita berikan dan dia dapat membantu teman-temannya di kelas, itu bisa dikatakan materi yang kita berikan sudah dapat dipahami oleh peserta didik, seperti itu ya. Dan model pembelajaran ini juga harus selain sistematik dan struktur harus efektif, harus kreatif ya, karena dengan model pembelajaran yang menggunakan metode ceramah ataupun yang bersifat konvensional itu ya peserta didik cenderung tidak akan aktif, ataupun mereka kurang berminat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pendidik harus memiliki daya kreativitas yang tinggi tentunya, dan juga rasa ingin memberikan sebuah inovasi dalam memberikan
materi terhadap peserta didik. Dan kembali lagi, untuk pemilihan model ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan. Juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut dan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, dalam kasus ini tidak semua materi dari model pembelajaran itu bisa diterapkan. Contohnya yang kita akan bahas kali ini adalah problem based learning. Ini tidak bisa diterapkan pada mata pelajaran contohnya olahraga ya ataupun kesenian karena mereka bersifat project. Jadi benar-benar aktivitasnya yang dilihat. Mungkin teman-teman bisa mengkoreksi saya kalau salah. Berbeda halnya dengan matematika ataupun mekanika teknik ataupun RAB. Itu kita mencoba untuk meningkatkan ataupun menstimulus daya paham atau daya nalar, daya kritis, critical thinking peserta didik. Karena memang kita menggunakan di sana logika dan penalaran ya. Seperti itu. Jadi model pembelajaran ini tidak bisa digeneralisir ke ini bisa diterapkan di sini nih di mata pelajaran ini, sedangkan maksudnya ini bisa di semua mata pelajaran untuk metode ini, model pembelajaran ini. Misalnya problem based learning bisa diterapkan di semua pelajaran. Kalau diterapkan di misalnya di kesenian, apakah itu tepat? Ya belum tentu juga gitu. Tergantung dengan materi yang akan disampaikan. Ya akhirnya setiap model pembelajaran memerlukan sistem pengolahan dan lingkungan belajar yang berbeda ya. Setiap pendekatan memberikan peran yang berbeda kepada siswa, pada ruang fisik dan pada usia kelas seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi memang kita nggak bisa mengeneralisir sistem ataupun model pembelajaran ini ke satu kelas, ke setiap kelas gitu. Jadi mungkin ya itu tadi tergantung dengan materinya dan mata pelajarannya apa. Sebelum menentukan model pelajaran, ada beberapa tips yang harus dipertimbangkan ya. Pertama, pertimbangan terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau yang mau dituju. Misalnya kita mau target dalam 1 bulan ini memahami materi trigonometri ataupun diferensial ataupun dalam mekanika teknik itu ataupun misalnya dalam RAB ya, kita itu misalnya membahas tentang bagaimana atau RAP atau manajemen konstruksi itu tentang AOA ya. Kan durasi itu memerlukan waktu dan itu juga harus dipertimbangkan kembali bagaimana model pembelajaran yang tepat untuk materi tersebut. Dan yang lain sebagainya, yang pada akhirnya apakah model belajar ini memberikan nilai efektivitas atau efisiensi. Jadi harus dipertimbangkan kira-kira model pembelajaran ini tepat atau tidak gitu ya, jika diterapkan di kelas ataupun pada mata pelajaran ini seperti itu. Ya baik, sesuai janji saya tadi, kita akan mencoba membahas terkait dengan model pembelajaran based learning dari tugas pertama, yakni tugas 1, di mana kami diminta untuk mencari minimal 10 jurnal yang maksimal 3 halaman. Ya, di sini saya menggunakan 12 jurnal sebagai referensinya. Yakni ada jurnal yang pertama peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran based learning atau PBL. Yang kedua penerapan model pembelajaran problem based learning pada persamaan dan fungsi kuadrat untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 11 TIA SMKN Bogor dan seterusnya ya. Sampai yang ke-12 itu penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar, menerapkan prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah ya. Jadi berdasarkan ke-12 referensi yang saya gunakan di sini, dapat diketahui ada sebuah problem atau masalah yang dimana peserta didik ini mengalami sebuah kendala ataupun kesulitan dalam tanda kutip untuk mengikuti proses pembelajaran ya.
Dikarenakan yang saya sebutkan juga sebelumnya, model pembelajaran yang digunakan terbilang masih cenderung monoton dan bersifat ceramah, karena mungkin metodenya ceramah, ya, masih terbilang masih beradab sistem pembelajaran terpusat pada pendidik atau teacher center learning, bukan student center learning, ya. Berbeda dengan halnya problem based learning, ya. Jadi harus diperhatikan. Dan dari belasan jurnal tersebut juga memang harus diketahui gitu, bagaimana metode ataupun model yang akan kita terapkan di kelas ataupun materi yang mau kita gunakan atau yang kita mau bahas pada saat itu. Harus benar-benar dirancang sedemikian rupa. Dan definisi dari model pembelajaran based learning ini sendiri yakni suatu model pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada sebuah permasalahan yang bertujuan untuk melatih critical thinking atau cara berpikir kritis siswa atau peserta didik, dan daya analitis atau daya analisa, mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber pembelajaran atau research yang telah ditetapkan, ya, seperti itu. Jadi peserta didik memang harus dan mau dan mencoba untuk melatih daya pikir mereka dan daya analisa mereka dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah tersedia, baik yang diberikan oleh pendidik ataupun yang tersedia melalui platform tertentu seperti yang ada di internet. Contohnya kan kita mengetahui ya, sangat banyak sekali researchers ataupun sumber-sumber referensi terkait materi-materi misalnya mekanika teknik. Itu kan, ataupun katakanlah sebuah kelas menggambar ataupun ya menggunakan AutoCAD misalnya seperti itu. Dan itu kita temukan sangat banyak di media sosial, ya, seperti di Instagram, Facebook, atau seterusnya. Itu banyak pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan pada akhirnya model pembelajaran ini hanya dapat diimplementasikan pada mata pelajaran tertentu saja, seperti itu. Ya, problem based learning dapat menjadi salah satu upaya untuk memudahkan peserta didik dalam meningkatkan daya nalar dan wawasan peserta didik yang nantinya mereka ya dapat menyelesaikan gitu ataupun menemukan solusi dari suatu permasalahan. Maka dapat disimpulkan model pembelajaran ini linear dengan hasil belajar siswa yang dimana dia memberikan stimulus. Proses belajar siswa ini linear dengan hasil belajar yang artinya positif, bagus gitu. Maka model pembelajaran problem based learning tepat dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke, seperti itu kurang lebih untuk penjelasan terkait model pembelajaran problem based learning, ya. Dari definisi model pembelajaran itu sendiri sampai ke salah satu jenis model pembelajaran, yakni problem based learning. Ada sangat banyak. Teman-teman bisa searching di Google apa saja model pembelajaran. Oke, demikian dari saya, Muhammad Rizky Rashid. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian dan penampilan video ini. Saya akhiri diskusi ini. Jika ada pertanyaan bisa komentar di bawah, ya, ataupun bisa melalui platform LMS yang ada di kelas. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.